Tadi mana ya? Sampai apa lagi? Oh, kalau gua nggak bisa hidup berdasarkan teori. Nggak bisa gua. Teori apa gitu? Masukan apa yang susah anjing, gua bingung. Dengan kata-kata itu nggak bisa. Teori feeling berarti ya. Iya, main feeling kayak misalnya gua minta pendapat apa terus dikasih teori terus gini-gini, nggak bisa gua. Kayak sesimpel orang nanya pendapat ke gua. Buat gua harus apa gini-gini. Nggak bisa gua jawabnya. Gua cuma paling bilang tabrak, skip, gas, ajar gitu dong li. Gua nggak tahu kenapa li. Tuh. Bahasa apanya? Bahasa Inggrisnya unschool ya? Iya. Liar aja sih sebenarnya. Goblok apa ya? Goblok. Orang main di insting Enggak, aja. emang ada orang gitu, ada orang yang harus ngejalanin sesuatu tuh praktek dulu. Iya. Lu kan tipe yang begitu kan, gue emang nyebur dulu aja, ntar sambil belajar gitu kan. Iya. Gue nggak takut dibilang cupu, gagal, FOMO, so asik, so iya, bodo amat anjing. Gitu. Tapi ntar pada saat kau udah mungkin umur 30-an ke atas gitu ya, itu akan banyak pengalaman, akhirnya kau bisa menceritakan ke orang. Bener. Pengalaman banyak, cuman gue nggak bisa menceritakannya. Gue juga nggak mau menceritakan kebanyakan hidup gue ke orang-orang. Gue harus menahan itu. Kayak sampai sekarang masih banyak yang ngehujat gue DJ loh. Nggak baper, gue harus buktiin anjing. Gue beneran bisa dan layak ngentot. Nggak usah pakai ngentok lah. Gitu. Iya. Gue juga nggak tahu mas, gue juga pengen kagak ada. Ini santai. Bergerak berdasarkan insting dong lu. Ini ada kata-kata ininya dia. Nah, coba ya kata-katanya apa? Hidup mengikuti endusan hidung. Anjing liar aja berarti. Kamu cuma anjingnya tuh cocok di dia tuh. Mengikuti endusan hidung aja. Main di insting. Iya. Tapi justru orang-orang kayak Ibot itu yang bisa lebih maju dari orang-orang kayak kita nih. Bisa. Karena dia nggak banyak mikir. Nggak langsung eksekusi Iya. gitu kan. Pak Budi live chatnya kok tidak ada Pak Budi? Terima kasih. Tapi kalau nggak cocok pasti gak gue sikat. Dan itu dari hati ya, maksudnya cocok nggak cocok kan dari hati kan, bukan dari apa ya bahasanya, bukan dari lingkungan kerjanya. GUYSS puasanya biar kuat 500. JAM Cok Kurma di Surga Kurma Indonesia ya Rabat. Ada di semua tempat jual beli, kecuali jual beli kadang. Iya. Dukungan 1 juta dari Terima Anonymous. kasih yang Jual beli Anonymous. musang ada berarti ya. Kurma Indonesia, thank you. Ada namanya siapa? Ucing Dota ya, lu promo di sini. Oh apa? Ucing. Warga Cikarang tuh guys. Tapi ini Nasi ada kuning. mungkin satu pengalaman yang aku masih ingat. Kamorat ID, thank you. Waktu itu aku sempat jatuh banget sampai sekitarku ngomong, banyak yang ngomong biasanya kayak gini tuh kalau lagi downfall gini bounce back-nya akan indah. Entar lagi kau bakal sukses. Selalu ada entar lagi kau bakal sukses. Soalnya sakitnya kayak gini bla bla bla. Jadi teman-teman sekitarku di Jember ngomong kayak gitu semua lah. Dari dulu aku selalu kapan aku bakal ke atas, lalu momen seperti apa, seenak apa, nggak pernah ada jawabannya di otakku, kayak bertanya terus gitu kan. Kalau aku bounce back apa, hal kayak gini tuh, dan saat ini, detik ini, hal kayak gini di maraton bukan hal yang bisa aku bayangkan pada saat itu. Oke, membosankan teman-temanku main HP dua-duanya. Itu tuh yang gue nggak bisa kayak lu tuh. Nggak bisa tuh kok kayak bosan gitu. Maksudnya? Dia menceritakan momen itu kayak diinget-inget, terus kayak bertanya-tanya gitu. Pengen, nggak bisa. Tapi pada saat itu banyak yang mengatakan hal yang sama gitu loh. Habis badai ada pelangi, habis jatuh sakit bakal indah, siklus hidup manusia kayak gitu. Kalau di kumpulanku di Jember aku paling muda buat. Oh, Umur paling muda di beberapa tongkrongan, di beberapa gerbong lah bahasaku. Aku tuh paling muda, nggak pernah kayak di sini nomor 3 tertua tuh nggak pernah. Selalu mereka semua bilang kayak gitu, ini bakal indah. Sakit kayak gitu bakal indah. Apa? Indahnya apa? Yang ada di otakku
nggak kebayang sedikit pun possibility-nya gitu loh. Nah berarti kalau Ibot digituin mah mungkin nggak dimasuk tuh omongan orang di kuping dia nggak dimasuk. Iya benar juga. Udah gue cuma akan lakuin sesuatu yang gue mau aja udah. Iya. Karena biasanya works. Pun separah-parahnya kehidupan ya. Nikmatin aja, syukurin, nikmatin. Nggak bertanya, aduh kapan ya terlepas dari ini, enggak. Nabrak sama makan. Udah. Kadang kayak tolol sebenarnya sih, kayak gitu nggak baik anjing. Enggak lah, setiap orang beda-beda. Setiap orang punya cara hidupnya beda-beda, sudut pandangnya beda-beda, Bang. Nggak bisa kau menjelekkan atau menyalahkan satu sisi gitu. Kalau misalnya kita ngomong negatif-negatif kan, ya salah kayak aku juga sama Niko yang terlalu banyak mikir, terlalu banyak ini, itu salah. Akhirnya kan nggak gerak-gerak, akhirnya di maraton, yuk gerak apapun yang bisa digarap. Tapi gerak tanpa berpikir pun ya bahaya juga gitu. IMP ya. Ada plus minusnya lah. Ada plus minus. Plus minusnya mah ada lah. Secara penanggulangan resiko mungkin orang-orang kayak kita bertiganya lebih baik dari lu gitu. Preventif ya. Ya mencegah dulu gitu. Karena kita udah mikir nih. Kalau lu tuh tipe yang harus kecebur dulu nih baru gue mikir harus apa nih gitu. Begitu ada masalah. Perbedaannya adalah di saat kita jatuh, misalkan ada dua tipe nih. Yang satu mikir, satu enggak. Di saat kita jatuh, yang mikir bakal lebih sakit. Ya. Kok gue gak bisa kepikiran ya? Harusnya kemungkinan ini tuh udah gue tutup. Sedangkan kalau lu jatuh, tabrak aja le. Itu. Emang beginilah gitu. Kayak lu dibilang di lu jelek. Pasti lu kayak bodoh gitu kan. Belajar aja dah gitu. Nah tapi gue pendamnya gue pengen buktiin, bukannya gimana. Iya. Jadi bensin buat revenge. Iya. Ngebahas dengan gue bisa gitu. Nah ini gue pernah baca buku tentang ini dulu. Ini kalau gue ibaratin ini pakai bahasa Dota aja ya. Ada beberapa player yang memang jago dari awal tapi mainnya gak mikir. Main mekanik, ikutin intuisi. Biasanya mereka bakal nyampe tuh MMR misalkan top 100, top 10 tuh bisa. Tapi buat main di pro bakal ketemu player-player otak yang mesti ngerti mekanik, mesti ngerti makronya, mesti ngerti konsep, itemisasi. Sedangkan kalau misalkan intuitif kan mainnya hafalan. Tapi itu biasanya works di MMR. Tapi buat menjadi top 0,1% ya lu mesti bisa lakuin dua-duanya. Lu mesti bisa on offin tuh intuisi lu kapan lu pakai, kapan lu bisa mikir. Jadi sebenarnya top 0,001% lu orang bisa gunain intuisi dia di saat dia masih liar sama yang ngegunain otak dia. Dari teori-teori. Iya. Saya secara psikologi tuh biasanya tuh ada 5 stages of learning kan. Yang terakhir tuh biasa unconscious competence. Contohnya lu nyetir. Itu kan sesuatu yang sebenarnya lu pelajarin, tapi sekarang kalau lu lakuin lu udah gak perlu mikir. Benar. Ya kan? Sebenarnya otak kita tuh memfilter atau membuat kita semua efisien dalam melakukan segala hal tuh dengan secara sesuatu yang lu pelajarin sampai semuanya jadi intuisi. Tapi kan ada beberapa kondisi yang kayak bisa lu lakuin secara split second, itu dari pengalaman, sama ada beberapa hal yang bisa lu planning. Masalahnya berapa orang intuisi kalau misalkan udah nyampe tahap planning itu bingung, Cok. Bingung karena nggak ngerti. Bingung. Intuisi bisa lu pakai sebenarnya di saat lu ambil decision cepet. Decision cepet itu penting banget. Buat lu pakai itu kayak oh ya ini kayak bener ini salah. Iya orang planning begitu harus ngambil keputusan cepet bingung. Sama. Plus minus semuanya. Kalau kalian orang planning. Planning. Kita orang mikir dulu, kebanyakan mikir. Ini contoh ya aku buat ya. Kalau misalnya aku mau ngejok di maraton itu, anggaplah kayak gini. Soal risk brain beneran risk atau enggak ya? Itu aku nggak langsung tanya, nggak langsung kepikiran pada saat aku nanya. Sebelumnya sebelum risk brain datang, aku udah apa ya yang bisa patah ya? Oh ini ku simpen nyari momen das baru pakai. Kayak gitu. Sesimpel momen yang ini yang dia jadi poster ingat gak? Ingat. Yang gue lempar begini. Itu gue udah ngomong dari semalam kan. Malamnya anjir gue kepikiran ini lucu banget mas. Ntar lu makan aja ya. Gitu. Kayak gitu. Kita orang planning. Karena gue planning. Gue juga gitu.